Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam detik ini, dalam helaan nafas yang mungkin terasa biasa saja, Allah sedang menatap Anda dengan kasih sayangnya yang tak terhingga. Semoga Allah perlahan menyingkap tirai-tirai gelap yang selama ini menutup mata hati kita. Tirai yang membuat kita melihat dunia, tapi tidak pernah benar-benar melihat diri kita sendiri. Ya Allah, jika selama ini kami sibuk mengenal dunia, tapi lupa mengenal diri kami, maka malam ini, saat ini, detik ini, izinkan kami kembali. Kembalikan kami kepada diri kami yang sejati. Bukakan mata batin kami, agar kami mampu melihat kebenaran, bukan dengan mata kepala, tapi dengan cahaya yang Engkau tanamkan di dalam dada kami. Sahabatku, pernahkah Anda berdiri sendirian di depan cermin, saat malam benar-benar sunyi? Tidak ada suara, tidak ada distraksi, hanya Anda, dan pantulan diri Anda sendiri. Coba bayangkan, Anda menatap mata Anda sendiri, dalam, lama, tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Siapa saya sebenarnya? Mungkin bibir Anda akan menjawab cepat. Saya adalah Ahmad. Saya adalah Budi. Saya adalah seseorang dengan nama yang selama ini saya kenal. Tapi, tunggu sebentar. Bukankah nama itu hanya diberikan setelah Anda lahir? Bukankah nama itu hanyalah label yang ditempelkan oleh orang lain? Lalu, sebelum nama itu ada, siapa Anda? Apakah Anda adalah tubuh ini? Tubuh yang bisa sakit, bisa tua, bisa lemah, dan suatu hari akan menjadi tanah? Jika Anda adalah tubuh ini, lalu ketika seseorang meninggal, tubuhnya masih ada di hadapan kita, tapi semua orang berkata, dia sudah tiada. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya pergi? Apakah Anda adalah pikiran Anda? Kalau benar, mengapa Anda sering tidak bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri? Mengapa pikiran itu datang dan pergi, tanpa izin, bahkan terkadang menyiksa Anda? Apakah Anda adalah jabatan Anda? Jika jabatan itu hilang, apakah Anda juga ikut hilang? Apakah Anda adalah harta Anda? Jika semuanya lenyap, apakah Anda masih menjadi diri Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa sederhana. Namun sebenarnya, inilah pertanyaan paling berbahaya, sekaligus paling menyelamatkan dalam hidup manusia. Karena dari sinilah, perjalanan menuju kebenaran dimulai. Sahabatku, selama ini kita hidup dalam sebuah ilusi yang sangat rapi. Kita sibuk memperindah, bungkus, tapi lupa pada isi. Kita sibuk merawat identitas luar, tapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa yang hidup di dalamnya. Kita mengenal wajah kita, tapi tidak mengenal diri kita. Kita tahu cerita hidup kita, tapi tidak tahu asal-usul kita. Dan yang lebih menyedihkan, kita merasa sudah mengenal diri, padahal yang kita kenal hanyalah kumpulan label yang terus berubah. Inilah yang oleh para ahli makrifat disebut sebagai amnesia spiritual. Kita lupa. Lupa bukan karena kita tidak pernah tahu, tapi karena kita terlalu lama terjebak dalam dunia, sampai lupa dari mana kita berasal. Sahabatku, coba rasakan satu hal ini dengan jujur. Pernahkah Anda merasa kosong, padahal hidup Anda terlihat baik-baik saja? Pernahkah Anda merasa asing, bahkan di tengah orang-orang yang Anda kenal? Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang hilang, tapi Anda tidak tahu apa? Itu bukan kebetulan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Panggilan dari sesuatu yang sudah lama Anda lupakan. Seperti ada suara yang berbisik pelan, "Aku bukan ini, aku bukan yang sedang kamu jalani sekarang." Dan suara itu adalah diri Anda yang sejati. Sahabatku, pertanyaan, siapa saya sebenarnya, bukan sekadar pertanyaan filosofis. Ini adalah pintu. Pintu menuju sesuatu yang selama ini Anda cari,
tapi tidak pernah Anda temukan di luar sana. Karena jawabannya tidak ada di dunia, tidak ada di harta, tidak ada di jabatan, tidak ada di pengakuan manusia. Jawaban itu tersembunyi jauh di dalam diri Anda, lebih dalam dari pikiran, lebih dalam dari perasaan, lebih dalam dari segala yang selama ini Anda anggap sebagai diri. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Karena setelah ini, kita tidak akan bergerak maju, kita justru akan bergerak mundur, jauh ke belakang, melampaui masa kecil Anda, melampaui kelahiran Anda, bahkan melampaui awal mula dunia ini diciptakan. Kita akan menuju satu titik yang menjadi asal dari segala sesuatu, satu titik yang menyimpan rahasia terbesar tentang siapa diri Anda sebenarnya. Titik nol. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Anda akan mulai mengenal diri Anda yang sesungguhnya. Sahabatku, setelah kita mulai mempertanyakan siapa diri kita sebenarnya, kini kita akan melangkah lebih dalam. Bukan ke depan, tapi justru mundur. Mundur jauh, melampaui waktu, melampaui sejarah, melampaui segala yang pernah kita kenal sebagai awal. Bayangkan ini, sebelum langit terbentang, sebelum bumi dipijak, sebelum bintang bersinar, bahkan sebelum waktu itu sendiri berdetak. Apa yang ada? Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada arah, tidak ada ruang. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada Anda, tidak ada saya. Yang ada, hanya Allah. Dalam keagungannya, dalam kesempurnaannya, dalam keberadaannya yang mutlak tanpa bergantung pada apapun. Inilah yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai titik nol. Sebuah fase di mana segala sesuatu belum terwujud, namun semua sudah ada dalam ilmunya. Di titik itu, tidak ada identitas, tidak ada nama, tidak ada jabatan, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tinggi dan rendah, mulia dan hina. Semua larut dalam satu kesatuan, dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Dan di sanalah rahasia diri kita tersimpan. Sahabatku, mengapa hidup ini sering terasa berat? Mengapa hati ini mudah gelisah, mudah kosong, mudah cemas, bahkan ketika secara lahiriah kita terlihat baik-baik saja? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena kita terputus dari titik nol. Kita hidup jauh dari asal kita. Kita lupa dari mana kita datang. Kita terlalu lama tenggelam dalam dunia, sampai kita mengira bahwa dunia ini adalah rumah kita yang sebenarnya. Padahal, ini hanya tempat singgah. Masalahnya bukan pada dunia, masalahnya adalah ketika kita mengidentifikasi diri kita dengan dunia. Kita berkata, aku adalah pekerjaanku. Aku adalah hartaku. Aku adalah status sosialku. Aku adalah apa yang orang lain lihat dariku. Dan tanpa sadar, kita membangun sebuah diri palsu. Sebuah identitas yang rapuh, karena bergantung pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Sahabatku, coba renungkan ini. Jika hari ini semua yang Anda miliki hilang, jika tidak ada lagi yang mengenal Anda, jika tidak ada lagi yang memanggil nama Anda, apakah Anda masih tahu siapa diri Anda? Atau Anda akan merasa seperti hilang? Inilah krisis terbesar manusia modern. Krisis identitas spiritual. Kita mengenal segalanya, kecuali diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara sukses, tapi tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang mengejar kesuksesan itu. Kita tahu bagaimana membangun citra, tapi tidak tahu siapa yang bersembunyi di balik citra itu. Dan yang paling berbahaya, kita mulai percaya bahwa topeng itu adalah diri kita. Disinilah ajaran tasawuf hadir. Sebagai cahaya di tengah kegelapan. Sebagai peta bagi jiwa yang tersesat. Salah satu sosok agung yang membuka rahasia ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang penunjuk jalan. Seorang yang tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi membawa manusia untuk merasakan kehadirannya. Dalam ajaran beliau, manusia diajak untuk kembali. Bukan kembali secara fisik, tapi kembali secara kesadaran. Kembali ke titik nol. Kembali ke keadaan di mana tidak ada aku, selain yang Allah kehendaki.
Beliau mengajarkan bahwa akar dari semua penderitaan manusia adalah satu: ego, rasa, aku. Perasaan bahwa kita adalah pusat dari segalanya. Perasaan bahwa kita memiliki. Perasaan bahwa kita berkuasa. Perasaan bahwa kita ada secara mandiri. Padahal, jika kita jujur, apa yang benar-benar kita miliki? Tubuh ini bukan milik kita, ia akan kembali ke tanah. Nafas ini bukan milik kita, ia bisa berhenti kapan saja. Pikiran ini pun bukan milik kita, ia datang dan pergi tanpa kendali. Lalu, apa yang tersisa dari aku? Sahabatku, ego adalah ilusi yang paling halus. Ia tidak terlihat, tapi mengendalikan segalanya. Ia membuat kita ingin diakui, ia membuat kita takut kehilangan, ia membuat kita marah ketika diremehkan, ia membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, dan tanpa sadar, ia menjauhkan kita dari kebenaran. Karena selama aku masih berdiri tegak, kita tidak akan pernah melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Bayangkan ini, seperti sebuah gelas yang sudah penuh. Jika gelas itu penuh dengan air keruh, apakah bisa diisi air jernih? Tidak. Begitu juga hati kita. Selama hati itu penuh dengan aku, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kelekatan pada dunia, maka cahaya dari titik nol tidak akan pernah masuk. Inilah yang dimaksud oleh para sufi sebagai hijab, tirai yang menutup. Dan tirai itu bukan dunia, tapi diri kita sendiri. Sahabatku, kembali ke titik nol bukan berarti meninggalkan dunia. Bukan berarti Anda harus berhenti bekerja, berhenti berkeluarga, atau pergi ke gunung. Bukan itu maksudnya. Yang harus ditinggalkan adalah keterikatan batin. Anda boleh memiliki dunia, tapi jangan biarkan dunia memiliki Anda. Anda boleh menjalani peran, tapi jangan lupa bahwa itu hanya peran. Seperti seorang aktor di atas panggung, ia bisa memainkan peran sebagai raja atau sebagai pengemis, tapi di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan aku yang sebenarnya. Sahabatku, inilah langkah awal menuju kebebasan sejati. Saat Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan nama Anda, bukan tubuh Anda, bukan pikiran Anda, bukan status Anda, maka satu persatu, lapisan ilusi itu akan mulai runtuh. Dan di balik semua itu, akan muncul sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang tidak berubah, tidak rusak, tidak hilang. Sesuatu yang sudah ada, bahkan sebelum dunia ini ada. Dan perjalanan kita semakin dalam. Karena setelah ini, kita akan melihat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana manusia yang agung bisa lupa jati dirinya dan hidup seperti makhluk yang tidak mengenal asalnya. Kita akan masuk ke sebuah kisah, sebuah metafora yang sederhana, namun menyimpan kebenaran yang sangat dalam, tentang seekor Raja Wali yang lupa bahwa ia diciptakan untuk terbang tinggi di langit, dan justru hidup di dalam kandang ayam. Dan mungkin, tanpa kita sadari, itulah gambaran diri kita hari ini. Sahabatku, agar kita bisa memahami kondisi kita hari ini, para ahli makrifat seringkali tidak langsung menjelaskan dengan teori yang rumit. Mereka memilih jalan yang lebih halus, lebih menyentuh, yaitu melalui kisah. Sebuah kisah sederhana, tapi mampu mengguncang kesadaran. Bayangkan ini, di puncak sebuah gunung yang sangat tinggi, hidup seekor Raja Wali. Ia adalah makhluk yang agung. Sayapnya lebar, matanya tajam, dan ia terbiasa menembus langit, melayang bebas di antara awan. Namun suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Telur Raja Wali itu jatuh, menggelinding jauh, hingga akhirnya sampai di sebuah lembah. Di sana, telur itu ditemukan oleh seekor induk ayam, lalu dierami bersama telur-telurnya yang lain. Hari demi hari berlalu, telur itu pun menetas. Dan keluarlah seekor anak Raja Wali, di tengah-tengah anak-anak ayam. Sejak saat itu, ia dibesarkan sebagai ayam. Ia diajarkan mematuk tanah, mencari cacing, berkokok, dan berlari kecil di dalam kandang. Ia tumbuh, melihat dirinya sama seperti yang lain. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia berbeda. Tidak ada yang mengatakan bahwa ia diciptakan untuk terbang tinggi. Hari demi hari, tahun demi tahun, Raja Wali itu tumbuh besar.
Tubuhnya jauh lebih besar dari ayam-ayam lain. Sayapnya lebar, kuat, dan sebenarnya mampu membawanya menembus langit. Namun, ia tidak pernah mencoba. Karena dalam pikirannya, aku adalah ayam. Sahabatku, suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia sedang mengais tanah, tiba-tiba bayangan besar melintas di atasnya. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seekor Raja Wali lain, terbang gagah di langit, menembus awan, dengan kebebasan yang luar biasa. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya, sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada suara yang berbisik, "Itu adalah aku." Namun seketika, ayam-ayam lain di sekitarnya berkata, "Jangan lihat ke atas, itu bukan duniamu. Kita ini ayam, tempat kita di tanah, bukan di langit." Dan akhirnya, Raja Wali itu kembali menunduk. Ia kembali mengais tanah. Ia kembali menjalani hidupnya sebagai ayam. Hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Sahabatku, kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin. Cermin tentang diri kita. Bukankah kita juga seperti Raja Wali itu? Kita lahir dalam lingkungan, dibesarkan oleh dunia, diajarkan untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan jati diri kita. Kita diajarkan untuk menjadi sesuatu, tapi tidak pernah diajarkan untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Kita sibuk mengejar harta, mengejar pengakuan, mengejar status, seolah-olah itulah tujuan hidup. Padahal, kita sedang mengais tanah, sementara di dalam diri kita, ada sayap yang siap membawa kita terbang. Sahabatku, manusia bukan makhluk biasa. Kita bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, kita berasal dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Dalam ilmu tasawuf, disebut sebagai alam lahud. Sebuah dimensi ketuhanan, tempat ruh berasal. Tempat di mana tidak ada batas, tidak ada kekurangan, tidak ada kegelapan. Di sanalah asal kita. Namun hari ini, kita hidup dalam kandang ayam bernama dunia. Bukan karena dunia itu salah, tapi karena kita lupa bahwa ini bukan rumah kita. Itulah sebabnya, mengapa Anda sering merasa asing? Mengapa Anda merasa tidak sepenuhnya nyambung dengan dunia ini? Mengapa di tengah keramaian, Anda tetap merasa sendiri? Itu bukan kelemahan. Itu bukan gangguan. Itu adalah kerinduan. Kerinduan ruh kepada asalnya. Seperti Raja Wali yang melihat langit, ada sesuatu dalam diri Anda yang tahu bahwa Anda bukan untuk ini, bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Namun sayangnya, kita sering membungkam suara itu dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan distraksi yang tidak ada habisnya. Kita memilih lupa karena mengingat terasa terlalu dalam. Sahabatku, di dalam diri Anda ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diukur oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati. Itulah yang disebut oleh para sufi sebagai ser. Rahasia terdalam. Sebuah titik di dalam hati yang menyimpan jejak asal kita. Disitulah tersimpan memori tentang siapa kita sebenarnya. Disitulah tersimpan jalan pulang. Masalahnya bukan kita tidak punya jalan, masalahnya kita tidak pernah masuk ke dalam. Kita sibuk keluar, padahal yang kita cari ada di dalam. Sahabatku, harapan itu masih ada. Raja Wali itu masih punya sayap. Dan Anda pun masih punya sayap. Sayap iman, sayap kesadaran, sayap makrifat, yang jika dibangkitkan, akan membawa Anda kembali. Namun untuk itu, Anda harus berani. Berani untuk berhenti sejenak, berani untuk melihat ke dalam, berani untuk mempertanyakan ulang semua yang selama ini Anda yakini. Karena kebangkitan sejati selalu dimulai dari satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa aku bukan ini. Aku bukan kehidupan yang selama ini aku jalani. Ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini. Dan ketika kesadaran itu muncul, itulah momen pertama saat Raja Wali mulai mengepakkan sayapnya. Perjalanan kita belum selesai, karena setelah ini
kita akan masuk lebih dalam lagi ke sebuah peristiwa agung yang pernah kita alami, tapi kita lupakan. Sebuah momen di mana kita berdiri di hadapan Allah dan mengakui sesuatu yang sangat besar, yang menjadi kunci dari semua pencarian ini. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Anda akan menyadari bahwa Anda pernah mengenalnya sebelum dunia ini ada. Sahabatku, perjalanan kita semakin dalam. Jika sebelumnya kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bahwa kita bukan sekadar tubuh yang hidup lalu mati, maka di bagian ini, kita akan membuka satu tabir yang sangat agung. Tabir tentang asal-usul ruh kita. Tentang dari mana kita datang, sebelum dunia ini ada. Dalam ajaran tasawuf yang dalam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan jasad manusia, sebelum tanah dibentuk, sebelum Adam ditiupkan ruh, ada satu ciptaan yang lebih dahulu dihadirkan, yaitu Nur Muhammad, cahaya pertama. Cahaya yang berasal dari keindahan, jamal, Allah. Bukan cahaya seperti yang kita lihat dengan mata, bukan cahaya fisik, tapi cahaya hakikat, cahaya kesadaran, cahaya yang menjadi sumber dari seluruh kehidupan. Dan dari cahaya inilah, Allah menciptakan seluruh ruh. Termasuk ruh Anda, dan ruh saya. Sahabatku, jika ini benar-benar kita resapi, maka satu hal akan runtuh dalam diri kita, keyakinan bahwa kita hanyalah makhluk dari tanah. Tidak, tanah hanyalah pakaian. Tanah hanyalah wadah sementara. Hakikat kita adalah cahaya. Cahaya yang berasal dari sumber yang sama. Itulah sebabnya, di kedalaman hati, kita selalu mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih indah, lebih sempurna. Karena kita berasal dari sana. Namun, ada satu peristiwa besar. Sebuah momen yang begitu agung, yang pernah kita alami, tapi kita lupakan. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Araf ayat 172. Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan bayangkan ini, sahabatku, di sebuah dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita, seluruh ruh manusia, dari awal hingga akhir zaman, dikumpulkan. Tanpa tubuh, tanpa nama, tanpa perbedaan. Hanya kesadaran murni. Dan di hadapan keagungan Allah, tidak ada satupun yang ragu. Tidak ada satupun yang menolak. Tidak ada satupun yang bertanya. Semua menjawab dengan satu suara. Balaa, benar, Engkau adalah Tuhan kami. Itulah perjanjian azali. Itulah titik nol kesadaran kita. Di saat itu, kita tidak miskin, tidak sakit, tidak takut, tidak cemas, tidak iri, tidak sombong, kita utuh, kita penuh, kita bahagia, dengan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Karena kita sedang memandang sumber kebahagiaan itu sendiri. Sahabatku, coba rasakan ini, mengapa di dunia ini, kita tidak pernah benar-benar puas? Mengapa setelah mendapatkan sesuatu, kita tetap merasa kurang? Mengapa kebahagiaan selalu terasa sementara? Karena kita pernah merasakan kebahagiaan yang sempurna. Dan sejak saat itu, kita terus mencarinya kembali. Namun sayangnya, kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mencarinya di dunia. Padahal, yang kita rindukan bukan dunia. Yang kita rindukan adalah momen itu. Momen saat kita berkata, Engkau adalah Tuhan kami. Namun, sebuah keputusan besar terjadi. Allah menetapkan bahwa kita akan diturunkan ke dunia. Dari alam cahaya ke alam materi. Dari kebebasan ruh ke dalam tubuh yang terbatas. Proses ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah guncangan kesadaran. Bayangkan seorang raja yang terbiasa hidup di istana megah. Tiba-tiba dipindahkan ke dalam penjara yang sempit dan gelap. Itulah yang dialami oleh ruh. Ruh yang sebelumnya bebas, kini dikurung dalam tubuh. Ruh yang sebelumnya hanya mengenal cahaya, kini harus berhadapan dengan gelapnya nafsu. Dan dalam proses itulah, terjadi sesuatu yang sangat besar. Kita lupa pada perjanjian itu. Kita lupa pada wajah yang pernah kita saksikan.
kita lupa pada siapa diri kita sebenarnya. Inilah yang disebut sebagai amnesia spiritual. Sahabatku, dunia ini bukanlah tempat yang salah. Namun bagi ruh, dunia ini seperti penjara sementara. Bukan karena dunia itu buruk, tapi karena ia bukan tempat asal kita. Itulah sebabnya, kita sering merasa tidak tenang. Bukan karena hidup kita kurang, tapi karena ruh kita tidak berada di tempat asalnya. Ruh kita merindukan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Dan rasa rindu itu, kadang muncul sebagai kesepian. Kadang muncul sebagai kegelisahan. Kadang muncul sebagai kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Namun kita salah mengartikannya. Saat ruh berkata, "Aku rindu." Nafsu menjawab, "Kita butuh lebih banyak uang." Saat ruh berkata, "Aku ingin pulang." Nafsu menjawab, "Kita butuh hiburan." Dan akhirnya, kita terus berlari, mengejar sesuatu yang tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan itu. Karena yang hilang, bukan sesuatu di luar. Yang hilang, adalah kesadaran kita akan asal kita. Sahabatku, namun kabar baiknya, kita tidak benar-benar kehilangan itu. Perjanjian itu masih ada, tersimpan di dalam diri kita, di tempat yang sangat dalam, dan disitulah perjalanan kita akan berlanjut. Karena setelah ini, kita akan menghadapi satu hal yang paling menghalangi kita untuk kembali. Bukan dunia, bukan orang lain, tapi sesuatu yang selalu bersama kita, sesuatu yang membuat kita lupa, sesuatu yang membuat kita merasa, "Aku." Dan itulah ego. Sahabatku, setelah kita menelusuri asal-usul ruh, setelah kita mengingat kembali perjanjian agung di hadapan Allah, kini kita sampai pada satu kenyataan yang mungkin terasa pahit. Jika kita memang berasal dari cahaya, jika kita pernah berada dalam kedekatan yang sempurna dengan Allah, lalu mengapa sekarang kita terasa begitu jauh? Apa yang sebenarnya menghalangi kita? Jawabannya bukan dunia, bukan harta, bukan orang lain, tapi sesuatu yang sangat dekat, bahkan terlalu dekat, yaitu diri kita sendiri. Dalam bahasa para sufi, penghalang ini disebut hijab. Tirai. Bukan tirai di luar, tapi tirai di dalam. Dan dari sekian banyak hijab, ada satu yang paling tebal, paling halus, dan paling sulit disadari. Yaitu perasaan, "Aku ada." Sahabatku, coba rasakan kalimat ini dalam-dalam. Aku ada. Sekilas, kalimat ini terasa benar. Tapi dalam kacamata makrifat, inilah sumber dari keterpisahan. Karena selama kita merasa, "Aku ada," kita secara tidak sadar sedang menempatkan diri kita sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari Allah. Padahal hakikatnya, yang benar-benar ada, hanya Allah. Kita, hanyalah pantulan. Kita, hanyalah bayangan. Namun bayangan ini, sering lupa diri. Ia merasa dirinya adalah sumber cahaya. Ia merasa dirinya punya kuasa. Ia merasa dirinya punya kehendak. Dan disinilah muncul sesuatu yang sangat halus, yang disebut oleh para ulama sebagai syirik khafi, syirik tersembunyi. Bukan menyembah berhala secara fisik, bukan menyembah patung, tapi menyembah aku. Menyembah ego. Ketika kita berkata dalam hati, "Aku hebat. Aku lebih baik. Aku yang melakukan ini semua." Tanpa sadar, kita sedang mengangkat diri kita ke posisi yang seharusnya hanya milik Allah. Sahabatku, inilah penyakit yang paling berbahaya. Karena ia tidak terlihat. Ia bisa bersembunyi di balik ibadah. Ia bisa bersembunyi di balik kebaikan. Ia bisa bersembunyi di balik kesuksesan. Dan semakin halus ia bersembunyi, semakin sulit ia disembuhkan. Lalu, bagaimana cara menghancurkannya? Para sufi memberikan satu jawaban yang sederhana, tapi dalam. Fana, meleburkan diri, bukan berarti menghilangkan tubuh, bukan berarti berhenti hidup, tapi menghilangkan rasa, aku. Menghilangkan klaim kepemilikan. Menghilangkan perasaan bahwa kita adalah pusat. Sahabatku, agar lebih mudah memahami ini, bayangkan Anda sedang berdiri di depan cermin. Anda melihat bayangan Anda. Bayangan itu bergerak saat Anda bergerak. Bayangan itu diam saat Anda diam. Sekarang pertanyaannya,
Apakah bayangan itu punya kehendak sendiri? Tidak. Apakah bayangan itu punya kekuatan sendiri? Tidak. Ia hanya mengikuti. Ia hanya pantulan. Nah, jika kita adalah bayangan, lalu siapa pemilik bayangan? Allah. Namun masalahnya, bayangan ini sering lupa. Ia merasa dirinya nyata. Ia merasa dirinya punya kuasa. Ia merasa dirinya penting. Dan dari situlah, semua masalah bermula. Sahabatku, ketika kita lupa bahwa kita hanyalah pantulan, maka kita mulai hidup dengan beban yang sangat berat. Kita merasa harus mengendalikan segalanya. Kita merasa harus berhasil. Kita merasa harus diakui. Kita merasa harus sempurna. Dan ketika semua itu tidak tercapai, kita stres. Kita cemas. Kita kecewa. Inilah yang terjadi pada manusia modern. Bukan karena hidup mereka kurang, tapi karena mereka salah memahami diri mereka. Mereka mencoba memenuhi kebutuhan ruh dengan cara dunia. Padahal, ruh tidak butuh dunia. Ruh butuh kembali ke kesadaran asalnya. Sahabatku, pernahkah Anda merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Pernahkah Anda merasa kosong meskipun semua terlihat baik-baik saja? Itu bukan karena Anda kurang sesuatu, tapi karena Anda sedang jauh dari diri Anda yang sejati. Dan semakin Anda mencoba mengisi kekosongan itu dengan dunia, semakin dalam rasa hampa itu. Karena ibarat orang yang haus, Anda minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Sahabatku, para wali Allah melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, dunia ini seperti mimpi, dan manusia, seperti orang yang sedang tidur. Kita menganggap semua ini nyata, kita menangis, kita tertawa, kita mengejar, kita takut, padahal semua ini akan hilang saat kita bangun. Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia itu tidur, dan ketika mati, barulah mereka terbangun. Artinya, kesadaran kita sekarang belum sepenuhnya sadar. Kita masih terjebak dalam ilusi, dan ilusi terbesar itu adalah aku. Sahabatku, jika Anda ingin kembali ke titik nol, jika Anda ingin menemukan ketenangan yang sejati, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah belajar untuk tiada. Bukan tiada secara fisik, tapi tiada dalam ego, tiada dalam kesombongan, tiada dalam klaim diri. Saat Anda mulai berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak mampu apa-apa." Disitulah, untuk pertama kalinya, Anda mulai mendekati kebenaran. Karena saat aku melemah, Allah akan tampak. Saat aku turun, Allah akan naik dalam kesadaran Anda. Dan disitulah, hijab mulai terbuka. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setelah kita menyadari semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya? Bagaimana cara meleburkan ego di tengah kehidupan yang penuh tuntutan ini? Bagaimana cara kembali ke titik nol, tanpa harus meninggalkan dunia? Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling praktis, paling nyata, paling bisa Anda lakukan mulai hari ini. Tentang jalan pulang, tentang langkah-langkah nyata, untuk kembali menjadi diri Anda yang sejati. Sahabatku, setelah kita memahami bahwa yang menghalangi kita bukan dunia, tapi diri kita sendiri, setelah kita melihat bahwa ego adalah tirai yang menutup, maka kini pertanyaan yang paling penting muncul. Bagaimana caranya kembali? Bagaimana caranya kita pulang ke titik nol di tengah kehidupan yang bising ini? Apakah kita harus meninggalkan dunia? Apakah kita harus pergi ke gunung, menjauh dari manusia? Jawabannya, tidak. Karena jalan pulang itu bukan perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan batin. Dan kunci dari semua perjalanan ini telah diajarkan oleh para kekasih Allah, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam satu kalimat yang sangat dalam. Mutu qobla anta mutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Sahabatku, kalimat ini bukan tentang kematian jasad. Ini tentang kematian ego. Tentang mematikan rasa, aku, sebelum tubuh ini benar-benar mati. Karena selama ego masih hidup, kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Lalu bagaimana caranya?
Mari kita mulai dari yang paling sederhana, yang bisa Anda lakukan mulai malam ini. 1. Latihan melepaskan identitas sebelum tidur. Saat malam tiba, saat Anda berbaring di tempat tidur, pejamkan mata Anda, dan mulai berbicara pada diri Anda sendiri, dengan jujur, dengan pelan, dengan penuh kesadaran. Katakan, aku bukan namaku, aku bukan pekerjaanku, aku bukan hartaku, aku bukan tubuh ini. Lepaskan satu persatu, seperti Anda sedang melepas pakaian. Bayangkan semua atribut duniawi Anda jatuh satu persatu, sampai akhirnya tidak ada yang tersisa selain kesadaran murni. Rasakan bahwa Anda kecil, lemah, tidak punya apa-apa, dan justru di titik itu Anda akan merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan, karena disitulah Anda sedang mendekati titik nol. 2. Zikir nafas, menyatukan tubuh dan ruh. Sahabatku, nafas adalah jembatan. Jembatan antara jasad dan ruh. Setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa Allah masih menghidupkan kita. Namun selama ini, kita bernafas tanpa sadar. Sekarang, kita akan menghidupkannya. Saat Anda menarik nafas, ucapkan dalam hati, Hu, Dia. Dan saat Anda menghembuskan nafas, ucapkan, Allah, Hu, Allah, Hu, Allah. Lakukan dengan perlahan, dengan penuh kesadaran, dan rasakan bahwa bukan Anda yang bernafas, tapi Allah yang sedang mengalirkan hidup melalui Anda. Jika latihan ini dilakukan terus-menerus, maka perlahan, rasa memiliki akan hilang. Anda tidak lagi merasa, ini hidupku. Tapi Anda sadar, ini hidup yang dititipkan. Dan disitulah, ketenangan mulai tumbuh. 3. Khalwat di tengah keramaian. Sahabatku, Anda tidak harus pergi ke hutan. Anda tidak harus meninggalkan pekerjaan. Anda tidak harus menjauh dari dunia. Yang harus Anda lakukan adalah mengubah posisi hati Anda. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai khalwat di tengah keramaian. Tubuh Anda ada di kantor, tubuh Anda berbicara dengan orang lain, tubuh Anda menjalani aktivitas, tapi hati Anda sedang duduk di hadapan Allah. Anda bekerja, tapi hati Anda berzikir. Anda berbicara, tapi hati Anda sadar. Anda hidup di dunia, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Sahabatku, inilah seni hidup para wali. Mereka tidak lari dari dunia, tapi mereka tidak diperbudak oleh dunia. 4. Membersihkan cermin hati. Hati manusia ibarat cermin. Namun cermin itu seringkali tertutup karat dosa, karat kesombongan, karat cinta dunia, dan selama cermin itu kotor, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Lalu bagaimana membersihkannya? Dengan satu kalimat yang sangat sederhana, tapi sangat dahsyat, La ilaha illallah. Setiap kali Anda mengucapkan La ilaha, Anda sedang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan palsu dalam diri Anda. Harta, jabatan, ego, dan setiap kali Anda mengucapkan illallah, Anda sedang menegaskan bahwa hanya Allah yang ada. Jika ini dilakukan dengan kesadaran, maka perlahan, cermin hati akan bersih. Dan saat itu terjadi, Anda akan mulai melihat diri Anda yang sebenarnya. 5. Teladan para nabi dan wali. Sahabatku, apa yang kita pelajari ini bukan teori. Ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, karena beliau telah meleburkan dirinya dalam Allah. Nabi Musa membelah laut, karena beliau tidak melihat laut sebagai penghalang, tapi sebagai perintah Allah. Dan para wali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memiliki karamah luar biasa, bukan karena mereka mencari kesaktian, tapi karena mereka kehilangan aku. Sahabatku, semakin hilang aku, semakin nyata Allah. 6. Tujuan akhir, nafs mutmainah. Semua perjalanan ini, semua latihan ini, bermuara pada satu tujuan. Nafs mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak lagi gelisah, jiwa yang tidak lagi takut kehilangan.
jiwa yang tidak lagi terguncang oleh dunia. Karena ia telah kembali ke titik nol. Dan pada saat itu, ketika kematian datang, ia tidak takut, ia tidak panik, ia justru tersenyum. Karena ia tahu, ia tidak sedang pergi, ia sedang pulang. Dan Allah akan memanggilnya dengan penuh cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan ridha dan diridhai. Sahabatku, perjalanan ini belum selesai, karena di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya, dan mengajak Anda, untuk mengambil satu keputusan penting dalam hidup Anda. Keputusan, untuk tetap menjadi ayam dunia, atau kembali menjadi Raja Wali Langit. Sahabatku, sampailah kita di ujung perjalanan ini. Perjalanan yang mungkin tidak panjang dalam durasi, tapi sangat dalam makna. Perjalanan yang tidak membawa kita ke tempat baru, tapi justru mengantar kita kembali ke asal kita. Dan sebelum kita benar-benar menutup kajian ini, izinkan saya mengajak Anda untuk merenung sejenak. Tarik nafas Anda, perlahan, lalu hembuskan, dan tanyakan satu hal ini pada diri Anda. Jika malam ini adalah malam terakhir saya hidup di dunia, apakah saya sudah mengenal diri saya yang sebenarnya? Sahabatku, hidup ini sangat singkat, lebih singkat dari yang kita bayangkan. Hari demi hari berlalu, tanpa kita sadari. Masa kecil, hilang, masa muda, berlalu, dan perlahan, kita mendekati satu kepastian. Kematian. Ia tidak menunggu kita siap. Ia tidak peduli dengan rencana kita. Ia tidak menunda karena kita belum selesai. Dan yang paling penting, ia akan datang, membawa kita kembali. Pertanyaannya, kembali sebagai siapa? Sebagai jiwa yang mengenal Tuhannya? Atau sebagai jiwa yang masih sibuk dengan topeng-topeng dunia? Sahabatku, kematian bukanlah akhir. Kematian adalah gerbang. Gerbang untuk pulang. Namun bagi sebagian orang, gerbang itu terasa gelap, menakutkan, menyakitkan. Karena mereka belum siap. Karena mereka masih melekat pada dunia. Karena mereka masih membawa aku. Namun bagi jiwa yang telah kembali ke titik nol, kematian adalah sesuatu yang indah. Seperti seorang musafir, yang lelah di perjalanan panjang, lalu akhirnya melihat rumahnya di kejauhan. Ia tidak takut. Ia justru tersenyum. Karena ia tahu, ia tidak kehilangan apa-apa. Ia justru akan menemukan segalanya. Sahabatku, sebelum kematian itu datang, mari kita cicil. Mari kita latih diri kita, untuk mati sebelum mati. Matikan ego kita, matikan kesombongan kita, matikan rasa memiliki kita, agar saat kematian datang, tidak ada lagi yang harus kita lepaskan. Karena kita sudah melepasnya, sejak hidup. Bayangkan ini, saat malaikat maut datang, Anda tidak panik, Anda tidak takut, Anda tidak berteriak, Anda justru tersenyum, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, akhirnya Engkau memanggilku pulang." Sahabatku, jika hati Anda bergetar saat mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali. Dan sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil satu langkah kecil, tapi sangat bermakna. Tuliskan di kolom komentar, bukan sekadar tulisan, tapi sebagai ikrar, sebagai saksi, bahwa Anda pernah berusaha kembali. Tuliskan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang jujur, dengan kerinduan yang dalam, "Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa, aku tiada, hanya Engkau yang ada. Kembalikan aku ke titik nol, dan matikan aku dalam keadaan mengenal Mu." Sahabatku, jangan anggap ini ringan. Karena setiap kata yang Anda tulis, akan menjadi saksi, akan dicatat, dan bisa jadi, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Doa saya untuk Anda, semoga Allah lembutkan hati Anda, semoga Allah hancurkan ego Anda, semoga Allah bukakan jalan makrifat untuk Anda, dan semoga Allah wafatkan Anda dalam keadaan terbaik, dalam keadaan mengenalnya, dalam keadaan pulang dengan senyuman, dan dikumpulkan bersama para nabi, para wali, dan orang-orang yang dicintainya. Sahabatku, jangan lagi kita hidup seperti ayam,
yang setiap hari hanya mengais tanah. Padahal kita diciptakan untuk terbang tinggi. Ingatlah, Anda bukan makhluk biasa. Anda bukan sekadar tubuh. Anda adalah cahaya yang sedang dalam perjalanan pulang. Maka bangkitlah, sadarlah, dan kembalilah menjadi Raja Wali Langit. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di puncak kesadaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.